ke Hotel Mercure bawa sapu tangan, ke toko Bima beli makanan. Selamat datang hadirin dan tamu undangan dalam kegiatan diseminasi mutu pendidikan. Yang terhormat Gubernur Bengkulu, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Bengkulu dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota se-Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Kepala LPP Provinsi Bengkulu dan Kepala PP PAUD Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu narasumber, peserta dan panitia kegiatan diseminasi mutu pendidikan dasar dan menengah Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di Hotel Mercure Bengkulu ini dalam rangka kegiatan diseminasi mutu pendidikan dasar dan menengah Provinsi Bengkulu. Salawat beriring salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjembatani kita dari alam jahiliyah menuju alam penuh akan cahaya ilmu pengetahuan seperti yang saat ini kita rasakan. Sebelum acara ini dimulai, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk berkahnya kegiatan kita awal akan diawali dengan doa bersama dipandu oleh Muzanif Alveri MSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukaffiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabbal alamin. Pada hari ini Minggu 19 Desember 2021, 15 Jumadil Awal 1443 Hijriah, kami keluarga besar LPMP Provinsi Bengkulu yang dihadiri Gubernur Provinsi Bengkulu serta semua stakeholder pendidikan yang hadir melaksanakan diseminasi hasil peta mutu pendidikan Provinsi Bengkulu tahun 2021 sebagai wujud komitmen melaksanakan program penjaminan dan peningkatan mutu berkelanjutan bidang pendidikan. Untuk itu ya Rob, berkahi, berikan kelancaran dan kesuksesan acara kami ini. Wahai Rob yang menguasai segala kejadian, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, kecerdasan, ketajaman pikiran, dan kemudahan dalam menyerap ilmu serta mengaplikasikan ilmu yang telah kami dapatkan. Ya Rabbal Alamin, jadikanlah kegiatan ini sebagai titik tolak sekaligus momentum untuk evaluasi dan sosialisasi mutu pendidikan tahun 2021 dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Besar harapan kami ya Rob, kepedulian peningkatan mutu pendidikan ini didukung oleh seluruh stakeholder sehingga terwujud peningkatan mutu pendidikan menuju kesempurnaan kualitas pendidikan di negara kami, khususnya Provinsi Bengkulu tercinta ini. Ya Aziz, ya Malik, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami senantiasa dalam lindungan dan hidayah-Mu. Jadikanlah pekerjaan dan jabatan yang kami emban sebagai bentuk realisasi pengabdian kami kepadamu, yakni mengemban amanah, melayani dengan hati dan dalam koridor cinta karenamu. Ya Rahman, saksikanlah kami yang hadir hari ini, insya Allah sebagai investor, kontributor, sekaligus pemukir sejarah di bidang pendidikan di provinsi tercinta ini. Jadikanlah kami sebagai solusi permasalahan pendidikan menuju cita-cita ideal yang berbudaya mutu, walaupun mungkin realisasinya di generasi-generasi yang akan datang. Wahai Rabb, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, laporan Kepala LPMP Provinsi Bengkulu kepada Bapak Dr. Andes Johan Ahmadi MD disilakan. Jadi masker protokol mengatur Terima kasih Bu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah. Yang saya hormati DPRD Provinsi Bengkulu, dan yang saya hormati juga para kepala dinas pendidikan dan kebudayaan 10 kabupaten di Provinsi Bengkulu. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Dikbud Provinsi yang dalam kali ini diwakili Bapak Sekretaris, dan yang saya hormati juga Bapak Kepala Cabang Dinas di 10 kabupaten, dan yang saya hormati Bapak Kepala Bapeda di 10 kabupaten. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Dewan Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota. Yang saya hormati juga Bapak Ibu para pengawas sekolah SD, SMP, SMA. Dan yang saya hormati Bapak Kepala DP PAUD Provinsi Bengkulu serta rekan-rekan dari LPMP dan para peserta workshop yang berbahagia. Pada kesempatan sore hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berjumpa dan berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan agenda kegiatan kita, yaitu diseminasi mutu pendidikan dasar dan menengah tahun 2021 bertempat di Aula Hotel Mercure Bengkulu. Salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta kerabat sahabat, semoga senantiasa diberikan di tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT, dan semoga kita semua yang hadir di sini mendapat syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu yang kami hormati, bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Bengkulu, mohon izin kami menyelenggarakan kegiatan ini yang bertujuan untuk mendiseminasikan hasil kegiatan LPMP Bengkulu tahun 2021 kepada para pemangku kepentingan, khususnya institusi yang berwenang dalam urusan pendidikan, agar supaya mengetahui potret dari implementasi beberapa tema yang menjadi kebijakan prioritas nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Informasi pelaksanaan program dan kegiatan yang diberikan dapat menggambarkan peta mutu pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA di setiap kabupaten kota se-Provinsi Bengkulu. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kegiatan ini kami mengundang sebanyak 165 peserta yang terdiri dari unsur dinas Dikbud Provinsi dan kabupaten kota, Bapeda, kabupaten kota dan provinsi, serta Dewan Pendidikan Provinsi, kabupaten kota, DPRD Provinsi, dan pengawas kepala sekolah dan LPMP. Hingga saat ini peserta telah hadir kurang lebih 90%. 10%-nya sedang dalam perjalanan. Metode pelaksanaan kegiatan, peserta nanti akan diberikan informasi dan
diskusi bersama narasumber dengan tema kebijakan-kebijakan prioritas nasional Kemendikbudristek, antara lain pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah, literasi numerasi, pola hidup bersih sehat, asesmen nasional, program sekolah penggerak, data pokok pendidikan, dan beberapa tema yang lainnya. Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu yang kami hormati, demikianlah beberapa hal yang dapat kami laporkan pada kesempatan sore hari ini. Semoga melalui kegiatan ini kita semua mendapat tambahan informasi dan wawasan, serta dapat menyamakan persepsi sebagai arah tujuan kita dalam melaksanakan tugas fungsi agar dapat bersinergi, berkonsolidasi, berkolaborasi, melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan dasar dan menengah termasuk PAUD di Provinsi Bengkulu. Sebelum mengakhiri laporan ini, mohon izin Bapak Gubernur untuk menyampaikan pantun menyusul MC kita tadi. Di ujung pantai panjang ada nelayan. Nelayan melaut tak lupa bawa tali rafia. Selamat sore Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat berjumpa Bapak Gubernur, membuat kita semua berbahagia. Satu lagi Pak. Makanan sehat itu berlauk ikan, tapi mesti kita tambahkan sayuran. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon semuanya kami dimaafkan. Sama-sama. Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu yang kami hormati, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Atas kehadiran dan perhatian besar Bapak untuk pendidikan, kami mengucapkan terima kasih serta mohon perkenan Bapak Gubernur memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi. Akhir kalam kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari Kepala LPMP Provinsi Bengkulu. Selanjutnya kita saksikan penyerahan penghargaan program Sekolah Penggerak Angkatan 1 oleh Gubernur Bengkulu kepada yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Bapak Sahjudin MPD. Kepala Dinas Pendidikan Bengkulu Selatan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Efrian Sah SE, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong diwakili oleh Bapak Dery Effendi SPDMN. Disilakan untuk maju ke depan menerima penghargaan dari Gubernur Bengkulu didampingi oleh Kepala LPMP Provinsi Bengkulu dan Kepala BP PAUD Provinsi Bengkulu. Itu disebut di atas satu ya. Nanti heran dinas lain kan apa? Iya harusnya disebut. Iya disebut udah. Warga. Guru aja tahu. Baca dulu. Apa kasih? Kasih. Dilanjutkan dengan berfoto bersama Pak Gubernur. Silakan mengambil posisi Bapak Kepala LPMP Provinsi Bengkulu dan Kepala BP Provinsi Bengkulu. masker. Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat.
kepada Bapak Gubernur Bengkulu. Kami mohon untuk dapat langsung memberikan pengarahan sekaligus membuka kegiatan diseminasi mutu pendidikan ini secara resmi. Pada Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah, disilahkan. Foto-foto. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Kepala LPNP Provinsi Bengkulu. Juga hadir langsung di tengah-tengah kita sekalian Kepala BP PAUD Provinsi Bengkulu. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini peserta acara diseminasi mutu pendidikan dasar dan menengah. Ini lengkap dari berbagai unsur pendidikan. Ada Dewan Pendidikan, kemudian Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten Kota atau yang mewakili, koordinator pengawas, para kepala sekolah dari semua jenjang, dan tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman awak media yang berbahagia. Terkait dengan acara ini saya kira sangat penting dan memiliki makna serta fungsi yang sangat strategis, karena kita semua tahu bahwa yang namanya pendidikan merupakan agenda utama. Ya, saya ulangi ya. Jadi pendidikan itu merupakan agenda utama pembangunan, dan pendidikan sesungguhnya merupakan kebutuhan utama yang sifatnya sangat esensial, artinya sangat sulit untuk digantikan dengan fungsi-fungsi lain, namanya pendidikan. Orang yang terdidik melalui proses pendidikan yang benar, maka dia akan memiliki kemampuan daya hidup yang baik, sekaligus terbangkit semangat daya juang. Kalau orang yang terdidik, orang yang terdidik sangat mampu menyesuaikan dengan situasi perubahan apapun, sangat adaptif orang yang terdidik. Bahkan orang yang terdidik itu mampu mengantisipasi perubahan. Dan sekaligus orang yang terdidik itu meninggalkan rekam jejak yang tidak akan pernah hilang sepanjang peradaban. Artinya Bapak sekalian, begitu nilai, ya begitu tinggi nilainya dari seorang yang terdidik. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu hadirin sekalian, apapun persoalan yang kita hadapi di bangsa ini, termasuk di Bengkulu, itu sebenarnya berawal hampir semuanya kalau kita runut, itu berawal dari pendidikan. Maka sekali lagi kalau saya ulang-ulang kalimat di depannya, yang kedua yang saya sampaikan, mungkin poin-poin yang saya sampaikan ke hadapan kita semua. Orang itu dikatakan terdidik, terdidik. Yang saya katakan, akhirnya dia memiliki daya tahan, daya juang, semangat mampu mengantisipasi perubahan, sangat adaptif, sekaligus dia mampu meninggalkan nilai-nilai baik. Ya, itu ada 3 cirinya. Orang dikatakan terdidik, dia pasti sangat survive. Kalau orang betul-betul terdidik, tidak ada istilah keluhan, tidak ada istilah kalah bersaing. Kalau orang terdidik, tidak ada. Ya, apalagi orang terdidik itu tidak mungkin dia kalah dalam sebuah perubahan peradaban. Maka sekali lagi ada 3 ciri utama orang dikatakan terdidik. Yang pertama, orang terdidik itu pasti dia berintegritas. Orang terdidik itu berintegritas. Maksud saya menyampaikan ini nanti bagaimana kurikulum, bagaimana teknis menyampaikan kurikulum, bagaimana atmosfer akademik agar terwujud orang yang berintegritas itu sekali. Ini ciri pertama orang terdidik itu dia berintegritas. Integritas itu adalah nilai yang paling dalam diri pribadi seseorang. Strategi lagi moral baik itu apa? Titik tentunya kejujuran. Maka orang dikatakan berintegritas secara moral, maka orangnya secara sederhana dia jujur. Nah, bagaimana membangun sikap dan sifat jujur ini? Yaitu kurikulum, teknis penyampaian materi, atmosfer akademik agar terwujud orang yang berintegritas moral. Yang kedua, orang dikatakan terdidik berintegritas itu memiliki integritas kinerja. Artinya apa?
Dia tuh orangnya ulet, Pak. Pekerja keras, semangat, rasa ingin tahunya tinggi. Itu namanya itu berintegritas kinerja. Karena ada sekalian orang. Jadi jangan kita langsung bagus betul yang integritas. Dia jujur, Pak, orang. Bisa dipercaya, Pak. Tapi malas. Ya. Atau dia rajin, ulet, tekun, tapi tadi culas. Nah ini enggak ketemu. Nah pendidikan itu harus mampu membentuk itu. Dan Bapak Ibu sekalian pasti paham, yang namanya menanamkan nilai-nilai seperti ini tidak harus melalui lembaga pendidikan formal. Pendidikan informal itu sangat berperan. Bahkan kita semua tahu peran kedua orang tua di keluarga pun ini justru nilai-nilai itu yang harus dibangun sejak awal sekali. Bagaimana membangun ya integritas moral dan integritas kinerja sejak awal. Coba bayangkan orang jujur, semangat kerjanya kuat, ya, kemudian itu motivasinya tinggi, rasa ingin tahunya bagus. Nah ini yang seringkali sekalian yang tidak kita bangun sejak awal. Kan selalu juga sering saya mendengarkan komentar dari guru, ya, kalau anak-anak Indonesia itu kenapa sih rasa percaya dirinya tidak muncul? Karena memang tidak dibangun sejak kecil untuk membangun rasa percaya diri yang baik, untuk terbuka, berani menyampaikan pendapat sekalian. Saya coba aja dari semua penjenjang pendidikan itu sekalian. Kalau kita suruh maju ke depan, sulit sekali untuk orang langsung spontan menunjuk tangan mau maju ke depan. Tapi kalau sudah ada satu orang yang maju, ternyata pertanyaan tidak terlalu berat, baru rame-rame dia mau. Itu membuktikan bahwa memang rasa percaya dirinya itu rendah sekali. Ya. Kenapa tadi? Integritasnya lemah. Baik dari sisi moral timbul rasa, coba ya, yang berintegritas sekali, maaf, integritas adalah masih pasti dalam sebuah komunitas itu kan timbul rasa saling percaya, saling memperkuat, saling mendukung. Nah ini sekali lagi yang harus kita tanamkan sekalian. Ketika dia ada inovasinya, terasa manfaatnya dengan orang lain. Orang lain tergerak juga untuk melakukan hal yang sama. Orang lain tergerak juga untuk melakukan hal yang positif sehingga memberikan manfaat juga buat orang lain. Itulah namanya menginspirasi. Nah kita kadang-kadang kan agak latah. Kalau ada kalimat-kalimat bijak dikatakan kalimat-kalimat inspirasi. Inspirasi itu kemampuan menggerakkan orang lain untuk berbuat sebuah hal yang positif yang punya nilai inovasi. Itu baru menginspirasi kan sekali. Ya menginspirasi. Nah kalau orang terdidik itu punya nilai 3 ini sekali, coba bayangkan, nggak akan pernah ada namanya kesulitan mencari pekerjaan atau kalah dalam persaingan, ya, menjadi pencundang, pencurang, nggak mungkin sekali, karena dia paketnya itu sempurna sebagai orang yang terdidik sekali. Maka negara-negara maju itu masyarakatnya terdidik tadi sekali, berintegritasnya bagus, kan itu kan inovasinya dalam harus besar-besar, hal-hal yang kecil saja sekali. Berinovasi, saya dulu pernah cerita di berbagai kesempatan. Saya ceritakan pada waktu saya jadi pegawai negeri sipil di Bengkulu Selatan dulu sekali. Pertama kali saya itu bekerja di Puskeswan. Pegawai itu cuma 3 orang. Saya kepala Puskeswan. Tugas Puskeswan itu yang utama apa? Mendistribusikan vaksin MD, vaksin rabies. Di mana di tahun 1998 tahun 2000-an itu mati lampu itu hampir tiap jam. Ya, hampir tiap jam. 2012 dulu baru lampu itu kondisi baik. Nah, pada waktu itu kulkasnya mati dulu, ya kan, tahun-tahun itu dulu. Saya jadi kepala puskeswan. Nah, kepala puskeswan sebelum saya dulu, Pak, paling repot yaitu ngurus vaksin, karena vaksin itu kalau tidak disimpan di kulkas yang standar, rusak. Jadi kemana-mana ini selalu menghubungi kantor. Kalau lampu mati dia lari ke kantor, menghidupkan genset. Mikirlah karena aku menjadi kepala puskeswan. Ya dia baca pergi sekalian, ya. Terikat dengan vaksin ini, yang aku mikir. Yang kedua persoalan waktu itu sekali, masyarakat peternak ini ngambil vaksin di peternakan itu, dia bawa termos jadi dusun-dusun itu, karena harus ada es batu. Jadi sampai ke kantor dia keliling, arah ke Tanah Lapang, arah ke Batang Bangau itu beli es batu boleh. Nah 2 persoalan itu begini, lupa tuh dia tampil, kalau sesuatu ini, iya, mana dia baca pergi, mana terima mati harus ke kantor ngidupkan genset, ya kan? Aku mikir dulu, panggil staff. Cukup bak kamar mandi, gitu beli plastik itu bungkusin jadi es batu. Atau yang kedua betul, amun aku ke Bengkulu ngambil vaksin besok, tolong hubungi peternak ini, Ajung ngambil vaksin ini besok sore. Waktu kita balik dari Bengkulu.
2 ya kan? Ini kan inovasi ya sekali. Nah, akhirnya kami jawab aja. Air dalam bak mandi kami bungkusi dengan plastik kiloan. Dan besok saya mau ke Bengkulu ngambil vaksin di dinas peternakan. Sorenya siapa peternak yang biasa ngambil vaksin kami hubungi sore. Supaya besok sore ngambil vaksin di kantor. Kami kata apa? Singkat cerita sekalian, saya tidak perlu lagi nungguin kulkas itu. Ada biaya enggak? Nah, rata-rata kita berpikir pasti, tolong beli komputer baru dikit, rumah kau cek ini, ngecek amalan mati. Kamu dari dulu seperti bang, atau tolong angkat dikit karyawan semua, buka juga kantor. Pasti itu langsung biaya berpikirnya. Akhirnya sekali lagi, besok sore jam 4 lalu dan dia perlu lagi keliling kemana-mana. Waktu itu 100 rupiah Pak, sebungkus es batu. Nah, katakan dia lah gratis es batu, banyak di belakang. Apa dia ngambil 2 ngisi 1.000, ngambil 2 ngisi 2.000. Aku jualan es batu, dia udah cuma beli 500 buah, apa 1.000 sebuah. Saya dapat uang, tidak perlu jaga kulkas lagi, dan nyebar dengan peternak, tidak perlu maaf. Dihubungi dia waktu itu mau divaksin di kantor. Padahal saya mau hubungi, saya tuh nggak mau beban. Untung. Ya, nggak mau beban sekali. Yang kedua, saya cerita pengalaman, tidak tahu ini mendidik atau tidak mendidik sekali. Saya bisa ceritakan kampungnya. Inovasi. Pada waktu saya pertama kali ngobatin ternak di Bengkulu Selatan, pas datang ke suatu desa di pelosok jauh sekali, ya, kambing itu sekitar 30 ekor, kudisan, skabiosis, kedalam begitu besar. Mau yang masih 500 meter ke rumah itulah mau, yang mau kambing, atau gue mau diobatin kambing, ini bisa sembuh. Karena obat itu Lipomed itu patennya, Pak. Sekali suntik pasti sembuh. Kata bapak itu bisa diobatin besar. Berapa selisih 10.000? Ya mahal, kata kurang obatnya mahal. Dia perlu tanya begini, yang penting sembuh. Kata tidak mampu aku bayar, ini banyak. Bagaimana kalau kita bagi baik? Singkat cerita lebih kali, kita bagi aja untuk hasil dulu. Kalau sembuh nanti sepertiganya untuk paru dia. Singkat cerita sekalian, sebulan kemudian aku cek di dusun itu, dah mulai rontok kalau dulu ya. Proses penyembuhan telah jalan. Ya sekali itu betul-betul terjadi. 2 bulan kemudian, baik. Bulan ketiga aku datang lagi, Pak, kambing itu lapis. Dan dijual ke dia. Ini benar sekali, ini nggak dibuat-buat cerita. Ya aku ajak ngobrol di teras. Nanti aku cerita ke kambing lagi. Saya nggak ceritakan kambing. Saya singgung aja enggak Pak kambing. Malah saya cerita apa? Kalau dapat ternaknya lebih lemah sebenarnya melihara sapi. Saat. Aku buka halaman lain. Ya belum cerita itu. Karena aku tahu suasana kebatinan dia sekarang. Tapi kalau melihara sapi lebih gampang. Apa nak melihara sapi? Jadi gitu ya. Nah, besok kita. Kan tadi bisa. Sampai gini, aku juga dia keluar perkembangan yang lemah sapi. Salah besi kok. Tapi cerita dia buat seluruh situ sekali. Iya. Nggak tahu itu mendidik atau tidak mendidik sekalian. Baik saya maupun yang bersangkutan sekalian. Iya. Tapi itu kejadian, peristiwa. Hal-hal yang sangat sepele, sangat sederhana. Karena saya berpikir waktu itu, berbuat aku tanya komponen mana itu korbannya paling ribu, kuat pasti dulu. Duit dia dapat musuh pasti. Kambing yang dijual juga kalau pada perjanjian dulu Sepertiga. begitu. Nah, iya kan? Nah, saya malas Pak berdebat model itu Pak. Saya mikir, berdebat ini. Padahal sekalian saya beli e-commerce 1 botol 500.000 Pak. Gaji pada waktu 150.000 gaji per bulannya. Nah, saya nggak ngerti apa itu bagian dari investasi sehingga perjalanan juga berikutnya kita akan bergerak untuk lebih maju, lebih baik, lebih bergerak dengan hal yang lebih besar. Nah, saya yakin betul pendidikan itu sekalian yang betul-betul harus kita bangun secara bersama-sama. Nah, maka dari itu saya merasa penting sekali untuk bagaimana membangun keluarga yang terdidik, masyarakat yang terdidik, bangsa yang terdidik. Kalau persoalan-persoalan ini selesai, sekali lagi kita akan menemukan generasi masa depan yang jauh lebih baik dari kondisi sekarang. Nggak usah berdebat dengan kurikulum, nggak usah berdebat dengan teknologi, pasti banyak sekali persoalannya. Karena mengapa? Loh Bapak Ibu sekalian termasuk saya, dulu dididik dengan kurikulum yang berbeda dengan yang harus kita ajarkan sekarang. Bagaimana mungkin kita waktu kuliah dulu bikin skripsi pakai mesin Tik Brothers, sekarang kita harus ngajar pakai menggunakan Zoom meeting. Artinya kita kan sama-sama belajar akhirnya dengan siswa generasi sekarang. Dan bisa jadi anak-anak sekarang lebih
penggalian lebih cepat ya. Jadi jangan berpikir ke arah situ, justru nilai-nilai pendidikan itu yang harus Bapak Ibu sekalian transfer, yang akan tidak mungkin bisa digunakan dengan melalui alat apapun, tidak akan bisa. Maka orang mengatakan bahwa ini era teknologi 4.0, zaman Zoom, zaman internet, maka nanti akan banyak orang kehilangan pekerjaan. Katakan tidak. Ada fungsi manusia yang tidak mungkin bisa tergantikan dengan yang namanya teknologi, Pak. Karena teknologi itu cuma alat yang fungsinya yang untuk mempercepat, mempermudah, atau membuat nilai lebih. Salah satu instrumen berinovasi itu teknologi. Biasanya orang melakukan inovasi paling sering itu menggunakan teknologi. Tapi tidak semua inovasi harus menggunakan teknologi. Ya, seperti yang saya lakukan di mana bukan teknologi, Pak. Saya berinovasi bagaimana mendistribusikan vaksin ya dengan cepat. Kalau orang sekarang mungkin tadi menggunakan jaringan itu teknologi. Saya tidak. Dengan cara, dengan teknis, dengan skema, dengan desain, sehingga bangun sebuah sistem yang lebih mudah, sehingga hasilnya lebih cepat, lebih tepat, dan cakupannya lebih sampai, lebih efektif. Itu juga inovasi. Tapi seringkali, sekali lagi, hampir semua boleh dicek di sekolah-sekolah. Kalau orang lomba mengikuti sebuah inovasi, hampir dipastikan orang itu menggunakan teknologi. Padahal tidak semua harusnya, ya, tidak semua harusnya orang melakukan inovasi itu menggunakan teknologi. Maka harapan saya melalui studi yang dilakukan oleh LPMP terkait dengan mutu pendidikan, tadi lihat mutu pendidikan PAUD, mutu pendidikan SD, mutu pendidikan SMP, SMA gitu, sejauh mana bisa membangun atau menciptakan generasi yang terdidik, berhasil apa enggak? Ini jangan-jangan makin jauh. Ini yang saya jawab juga agak khawatir, makin jauh dengan target untuk menjadi sosok manusia yang terdidik itu. Penutup saya kasih contoh sederhana. Pada waktu Lee Kuan Yew membangun Singapura pada waktu bangsa Singapura, kita semua tahu bahwa waktu itu negara itu kecil, negara paling jorok, paling kotor, dan peperangan antar etnis itu sangat runyam Singapura pada waktu itu. Nah, Lee Kuan Yew apa yang dia bangun sekali? Yang pertama kali justru dia membangun pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini. Yang diajarkan pertama apa? Cuci tangan. Berbagi makanan yang dibawa ke sekolah. Ternyata itu yang dia tanamkan pertama. Sehingga terciptalah masyarakat Singapura seperti sekarang, yang bersih, teratur, peduli, ya kan, toleran. Ternyata di situ berkembang sendiri nanti pendidikannya itu. Nah, maksud saya begitu dahsyatnya, ya, ketika sifat-sifat terdidik itu melekat dalam kepribadian seorang, maka negara itu melesat lagi. Dan sekali lagi kita balik di solusi kita, jangan-jangan kurikulum, sistem, atmosfer akademik pendidikan kita sekarang semakin menjauhkan generasi ini untuk menjadi insan yang terdidik itu. Maka dapat dibayangkan, Pak, tantangan disrupsi makin besar, persoalan makin kompleks, persaingan makin keras, kita semakin jauh dari kepribadian saya sampaikan tadi. Maka yang terasa apa? Kok dunia ini makin sulit rasanya, ya? Semakin tidak ada kepastian, semakin tidak siap bersaing gitu. Pesimisnya makin berat, makin kuat. Gawat sekali kalau begitu. Maka sekali tentu kita bersandar tetap kepada pendidikan. Maka mudah-mudahan melalui LPMP coba digerakkan betul. Dilihat aja, mulai dari PAUD aja, diperhatikan betul. Ya. Bagaimana kondisi atmosfer sistem pelajaran di tingkat PAUD baru masuk SD. Kalau kita berhasil pada level itu, dia nanti akan ngangkat, akan ngangkat. Timbul semangat motivasi belajarnya ada, tadi kan semangat juangnya ada, rasa percaya dirinya ada, rasa ingin tahunya ada, kejujurannya terbangun. Dia melesat sendiri sekalian. Karena pada dasarnya kemampuan orang itu tidak terlalu berbeda. Selalu saya sampaikan di berbagai kesempatan, yang dalam sebuah komunitas, kalau di dalam teori matematika itu sekalian, ya, jumlah orang idiot dalam sebuah komunitas itu jauh lebih sedikit jumlahnya ketimbang orang yang jenius. Dalam komunitas apapun, jumlah orang idiot, saya ulangi, dalam sebuah komunitas jumlahnya itu pasti lebih sedikit daripada orang yang jenius. Saya tanya dalam ruangan ini, ada nggak yang idiot? Nggak ada kan? Artinya orang jenius peluangnya lebih tidak ada sekali. Nah, kan jumlahnya lebih sedikit orang idiot itu dibanding orang jenius. Nah, dalam ruangan ini nggak ada orang idiot. Artinya orang jenius peluangnya lebih tidak ada sekali. Tapi kita balik pertanyaan, kenapa karya prestasi kita berbeda? Nah, itulah sekalian pendidikan itu. Ya,
yang membangun sistem pendidikan itu. Bisa jadi karena kultur keluarga, karena memang bisa kultur atmosfer pendidikan formalnya itu. Maka sekali lagi ini menurut saya menjadi sebuah pemikiran dan tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan bagaimana anak-anak kita, bagaimana generasi anak bangsa ini menjadi pribadi insan yang terdidik. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mengharap berkah dan ridho dari Allah SWT, maka diseminasi mutu pendidikan dasar dan menengah oleh LPMP Bengkulu pagi sore hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Gubernur Bengkulu yang telah memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian acara pembukaan kegiatan diseminasi mutu pendidikan dasar dan menengah Provinsi Bengkulu tahun 2021 ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala keterbatasan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Gubernur, kita akan sesi foto bersama. Untuk sesi pertama, Bapak Gubernur didampingi Kepala LPMP Provinsi Bengkulu, Kepala PP PAUD Provinsi Bengkulu, dan Sekretaris Dinas Provinsi Bengkulu mohon untuk mengambil posisi duduk di kursi yang telah disiapkan. Dan untuk sesi pertama, kami undang Bapak Ibu dari Kabupaten Kepahyang, dari Kabupaten Rejang Lebong, dan dari Kabupaten Lebong untuk dapat mengambil posisi di belakang kursi yang telah disiapkan untuk sesi foto bersama yang pertama. Untuk sesi kedua, bersiap Bapak Ibu dari Kabupaten Suma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil posisi. Kurang spokernya, kurang dikurangi. Gak enak suaranya untuk vokal. Kalau subwoofer itu untuk nyanyi, dung dung dung. Mohon bersiap Bapak Ibu yang dari Suma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk sesi ketiga nanti dari Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Muko-Muko. Oh, nggak bisa karena kurang. Terima kasih. Silakan selanjutnya dari Suma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk sesi ketiga dari Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Bengkulu mohon bersiap. Dan sesi terakhir nanti dari Kota Bengkulu, dari Dinas Pendidikan Provinsi, dan dari LPMP Provinsi Bengkulu untuk sesi yang keempat. Silakan sesi kedua dan sesi ketiga mohon bersiap dari Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, dan Komko mohon bersiap. Terima kasih. Selanjutnya sesi ketiga, silakan Benteng, Bengkulu Utara, dan Muko-Muko. Untuk sesi yang keempat atau yang terakhir, mohon bersiap Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, dalam hal ini Bapak Ibu Kacabin, dan yang lain-lain. Kemudian dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu dan dari LPMP Provinsi Bengkulu.
Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali ke tempat. Dan terakhir, Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu Kacabdin dan teman-teman, kemudian Bapak Ibu dari Kota Bengkulu dan dari LPMP Provinsi Bengkulu, Bapak Ibu narasumber dan panitia, ayo kita bertemu bersama Pak Gub karena ini kesempatan amal. Katanya LPMP khusus, mungkin LPMP yang kelima ya, karena banyak. Silakan yang provinsi dan Kota Bengkulu dulu. Permintaan khusus dari Pak Korsi. Silakan Bapak Ibu mohon bergegas dari kota dan dari provinsi, silakan. Ya, Bapak Ibu Kacabdin dan unsur dari Dinas Pendidikan Provinsi silakan bersama unsur dari Dinas Pendidikan Kota Bengkulu. Sedikit ya. Yang kota? Sudah tuh. Silakan yang kota dan provinsi. Kacabdin juga Bu, Kacabdin silakan Kacabdin untuk 10 kabupaten kota. Oh ya, 9. Sorry. Sudahkah semua? Yang terakhir dari LPMP Provinsi Bengkulu, ini kayaknya nggak mau ketinggalan, mau foto bareng Pak Gub ya. Silakan Bapak Ibu dari LPMP setelah selesai ini ya. Cukup, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya, selanjutnya dari LPMP Provinsi Bengkulu, semuanya saja ya, keluarga besar LPMP Provinsi Bengkulu. Ucapan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Bengkulu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi mutu pendidikan Provinsi Bengkulu tahun 2021 ini.